Cerita dibuka ketika seorang pelayan wanita bernama Ilse dengan rendah hati memperkenalkan dirinya, membungkuk di hadapan pria gemuk yang terbaring di tempat tidur, menyatakan bahwa tugasnya adalah melayani yang mulia, Pangeran Ludwig. Ia menatapnya dengan bingung, lalu perlahan menyadari kenyataan yang mengerikan. Ia telah bereinkarnasi sebagai protagonis dalam Revolt of the Ugly Orc, sebuah game eroge bejat yang dulu pernah ia mainkan. Dalam RPG kelam itu, putra mahkota yang buruk rupa, Ludwig von Baldeburg, memimpin kampanye brutal, menaklukkan para pewaris kerajaan, prajurit wanita, bahkan gadis-gadis elf. Ilse menunggu jawabannya dengan gugup, tetapi ia justru diliputi ketakutan. Game tersebut terkenal dengan akhir cerita yang penuh keputusasaan. Bahkan jalur True Ending pun berakhir dengan eksekusi setelah menaklukkan berbagai kerajaan. Pilihan lainnya hanya pemberontakan, kekalahan, atau bunuh diri. Dilanda kepanikan, ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan, menyadari satu fakta kejam, tingkat kelangsungan hidupnya adalah nol mutlak. Ia juga teringat bahwa Ilse adalah salah satu herone utama, Ilse Hildebrand, putri tragis dari seorang Viscount yang telah jatuh, yang dalam game akhirnya dijadikan budak oleh Ludwig. Kini, saat melihatnya untuk pertama kali, ia terkejut menyadari bahwa ini adalah pertemuan pertama mereka. Berusaha tetap tenang, ia menanyakan tanggal dan waktu saat ini. Dengan sopan, Ilse menjawab bahwa hari ini adalah 17 Maret, tahun 270 dalam kalender kekaisaran. Jawaban itu semakin mengejutkannya. Ini 5 tahun sebelum cerita utama dimulai. Dalam game aslinya, Ilse sudah diperbudak sejak adegan tutorial di awal permainan. Menyadari bahwa ia memiliki tambahan waktu 5 tahun, ia diam-diam merasa bersemangat. Ia bisa mencoba mengubah akhir tragis cerita ini. Ketika Ilse dengan rendah hati menanyakan perintah apa yang bisa ia lakukan, ia dengan gugup menolak dan justru memujinya atas dedikasinya. Ilse yang terkejut namun senang, tersipu melihat betapa ramahnya putra mahkota berbicara padanya. Karena di kehidupan sebelumnya ia tidak pernah berbicara dengan gadis imut, ia pun diliputi kecemasan. Saat Ilse dengan sopan mengingatkan bahwa ia adalah pelayannya dan meminta tugas, ia malah memintanya untuk meninggalkannya sendirian untuk sementara. Ilse kebingungan, bertanya-tanya apakah ia melakukan kesalahan. Dengan wajah memerah, ia segera meyakinkannya bahwa bukan itu masalahnya. Ia hanya merasa bersyukur seseorang sebaik dirinya mau melayani orang yang tidak pantas sepertinya. Ilse dengan lembut meminta maaf atas kesalahpahaman itu dan keluar dari ruangan dengan tenang. Ia kemudian teringat hari ketika Putri Sophia Marie de Belva, tunangannya sejak usia 13 tahun dan seorang putri dari kerajaan tetangga, dengan marah menolak lamaran pernikahannya, menyebutnya monster menjijikan dan menyatakan kebenciannya. Ucapan egois dan kejam itu sangat melukainya, karena ia selalu menjadi anak yang pemalu dan pendiam. Lebih buruk lagi, sang putri menyebarkan rumor bahwa Ludwig mewarisi sifat kejam dan bejat ayahnya. Akibatnya, ayah sang putri membatalkan pertunangan tersebut. Saat Ludwig mengetahui rumor itu, ia hancur dan mengurung diri di kamarnya. Untuk menghiburnya, sang kaisar menghadiahkan Ilse kepadanya, bukan sebagai manusia, melainkan sebagai mainan untuk melampiaskan emosi. Setiap kali Ludwig marah, ia diizinkan memperlakukannya sesuka hati. Mengingat hal itu sekarang, ia menyadari bahwa di kehidupan sebelumnya ia pernah merasa simpati pada situasi Ludwig, karena ia sendiri tak pernah mengalami perundungan atau penolakan, sejak SD, SMP, SMA, hingga universitas. Ia bahkan tak pernah berbicara dengan seorang gadis pun. Namun kini, bertekad untuk tidak mengulangi kegelapan yang sama, ia bersumpah tidak akan pernah menyentuh Ilse, berharap satu perubahan ini bisa membawa masa depan yang lebih baik. Namun ia juga mengingat rintangan besar lainnya. Dorongan kekaisaran untuk berperang tanpa henti bukan semata-mata kehendak Ludwig, melainkan ambisi sang kaisar. Bahkan jika Ludwig menginginkan perdamaian, kaisar tetap akan mendorong invasi. Karena itu, ia sempat mempertimbangkan untuk menyingkirkan sang kaisar, berharap itu menjadi kunci untuk menulis ulang takdir tragis cerita ini. Namun saat ia berbaring dalam keputusasaan, ia menyadari kenyataan pahit. Jika kaisar, pendukung terkuat Ludwig, menghilang, faksi-faksi bangsawan kemungkinan besar akan segera membunuhnya. Terbaring tanpa daya dan tak tahu harus berbuat apa, ia melihat sekilas wajahnya yang bengkak dan tidak menarik di cermin. Saat itulah ia tersadar, langkah pertama adalah menurunkan berat badan. Bagaimanapun, ia adalah putra dari seorang kaisar yang kuat dan tampan.
Jika ia menjadi lebih layak dipandang, mungkin para Herone tidak akan membencinya, dan ia bisa menjauh dari akhir buruk. Terinspirasi oleh satu tujuan realistis ini, ia menemukan secercah harapan, menjadi bugar, dan mulai mengubah takdir yang dulu ia anggap tak bisa diubah. Keesokan harinya, Kaisar Otto von Balderburg, dengan seorang gadis di masing-masing lengannya, bertanya santai kepada Ludwig apakah ia tidak menyukai gadis itu. Ludwig teringat sifat sang kaisar, seorang tiran keras, seperti dalam game, yang hanya menunjukkan kasih sayang pada putranya. Ia segera menyangkal, malah mengakui bahwa ia sebenarnya menyukai Ilse. Ia teringat bahwa Ilse berasal dari keluarga bangsawan yang jatuh, dan demi memulihkan status mereka, orang tuanya menerima perintah kaisar agar ia melayani Ludwig sebagai mainannya. Namun kini ia sadar, jika Ilse sampai mengetahui bahwa ia tidak menyukainya, itu bisa menghancurkan dedikasi dan tekadnya sepenuhnya. Sementara itu, sang kaisar dengan bangga menasihatinya agar tidak terlalu terikat pada satu gadis, mengingatkan bahwa masih banyak gadis lain untuknya. Lalu, melihat kilatan tertentu di mata Ludwig, sang kaisar menepuk kepalanya dan dengan marah berteriak tentang kerajaan Belga dan semua negara lain yang telah menyakitinya. Ia berjanji bahwa mereka semua akan menderita di bawah murka besinya, dan suatu hari Ludwig juga akan membalas dendamnya. Dengan tawa keras, ia pergi bersama para gadis itu. Sementara itu, Ludwig diam-diam memasuki kamarnya, tersenyum pada dirinya sendiri, memikirkan bahwa sang kaisar masih percaya ia adalah putranya yang asli, padahal sebenarnya ia bukan Ludwig yang sesungguhnya. Namun tiba-tiba, ia memegangi kepalanya dan membungkuk, meringis kesakitan seolah-olah jantungnya sedang tercabik. Pada saat yang sama, Ilse bergegas masuk dengan wajah penuh kekhawatiran dan segera menanyakan keadaannya. Beberapa menit kemudian, ia terbaring di tempat tidur, sementara Ilse duduk di sampingnya dengan mata berkaca-kaca, tampak lega ketika ia akhirnya sadar kembali. Bingung melihat kepeduliannya yang begitu dalam, ia bertanya mengapa Ilse begitu mengkhawatirkannya. Dengan tenang, Ilse menjawab bahwa ia adalah tuannya yang sejati. Menyadari bahwa ia persis seperti anjing setia di dalam game, ia tersenyum dan meyakinkannya bahwa dirinya baik-baik saja, lalu mengucapkan terima kasih dengan tulus. Sebagai balasan, Ilse mengejutkannya dengan mengakui bahwa ia terlihat sangat berbeda dari rumor yang pernah ia dengar. Setelah merasa sedikit lebih baik, ia dengan lembut mempersilakan Ilse untuk pergi. Ilse membungkuk dengan hormat dan berkata bahwa jika ia tidak bisa beristirahat dengan tenang saat dirinya berada di sana, maka ia akan pamit. Begitu pintu tertutup, ia langsung mendongak dengan tekad untuk mulai melakukan squat. Namun saat ia mencobanya, karena berat badannya yang berlebihan, ia justru ambruk ke lantai seperti bola yang kehilangan angin. Keesokan paginya, Ilse menyajikan sarapan yang sangat besar, penuh lemak dan tampak lezat. Dengan lembut ia meminta agar mulai besok hanya disajikan sayuran dan porsi yang lebih kecil. Ilse menatapnya dengan kekhawatiran mendalam, menanyakan apakah ia merasa tidak enak badan. Dengan tenang ia meyakinkan bahwa dirinya baik-baik saja. Ia hanya ingin menurunkan berat badan, yang jelas membuat Ilse terkejut. Ilse mengulanginya dengan tidak percaya, menanyakan apakah ia benar-benar ingin menjadi lebih ramping. Ketika ia mengangguk serius, ia lalu menanyakan rencana Ilse setelah sarapan. Ilse terdiam sejenak, sedikit gugup, sebelum meminta waktu sebentar. Menyadari bahwa Ilse berhati-hati dalam menjawab agar tidak menyinggungnya, ia pun menjelaskan bahwa sebenarnya ia ingin meminta bantuan Ilse untuk melatih program penurunan berat badannya. Ilse langsung menyetujuinya, tampak jelas bahagia dan bersemangat. Sementara itu, ia berpikir dalam hati, karena di kehidupan sebelumnya ia tak pernah memiliki hubungan dengan seorang gadis, ia tidak punya keberanian untuk meminta sesuatu yang bersifat romantis dari gadis secantik Ilse. Namun lamunannya terputus ketika Ilse, dengan wajah bingung, bertanya mengapa ia meminta bantuannya. Sebagai seorang pangeran dan komandan ksatria, bukankah lebih masuk akal jika ia meminta bantuan orang yang lebih profesional? Namun ia tahu betul bahwa Ilse sangat terampil. Keluarganya, House of Hildebrand, adalah klan bayangan yang terkenal dalam misi rahasia dan pembunuhan. Di antara para Herone, Ilse menonjol karena kecepatannya yang luar biasa dan spesialisasinya dalam serangan cepat bertubi-tubi, berperan sebagai pengintai. Tanpa ragu, ia menundukkan kepala dan dengan tulus meminta bantuannya, karena ia benar-benar ingin berubah. Dengan wajah sedih dan putus asa, ia menjelaskan bahwa meskipun dirinya adalah putra mahkota,
Putri Sophia dari kerajaan tetangga telah menolaknya. Tidak ada yang memperhatikannya, dan ia sangat ingin membuktikan dirinya, terutama kepada sang putri. Memahami niatnya yang sebenarnya, Ilse menjadi sangat terharu dan membungkuk dengan hormat, berjanji akan membantunya sepenuh hati, apapun risikonya. Ia berdiri dengan semangat baru, menyatakan dengan tegas bahwa ia akan mengikuti semua instruksinya karena ia benar-benar mempercayainya. Ilse kembali meyakinkannya dan setuju untuk memulai pelatihan. Namun ketika ia mengucapkan terima kasih dengan menyebut namanya, Ilse menanggapi dengan tegas dan profesional, memerintahkannya untuk memanggilnya instruktur, dan hanya menjawab dengan ya, bu, atau anggukan. Melihat persetujuannya yang masih sedikit bingung namun bersedia, Ilse dengan ceria membawanya menuju lokasi latihan pertama mereka. Kini berdiri bersama di hadapan sebuah balkon yang tinggi, Ilse meminta maaf dan menjelaskan bahwa lemak dalam yang ia miliki tidak bisa dihilangkan hanya dengan olahraga biasa atau diet saja. Lemak itu harus dipotong atau dipadatkan. Ia menambahkan bahwa teknik modifikasi tubuh tersebut telah diwariskan dalam keluarganya. Masih terkejut, ia sempat ragu, tetapi Ilse dengan percaya diri menyuruhnya mengikuti saja arahannya. Dengan tekad kuat untuk menurunkan berat badan, ia memutuskan untuk mempercayai semua metodenya. Saat ia naik ke balkon, Ilse tiba-tiba menyuruhnya melompat. Ia menatapnya tak percaya. Tanpa memberinya waktu untuk berpikir, Ilse tiba-tiba mendorongnya jatuh. Ia berteriak panik saat terjun bebas, tetapi ketika mendarat, ia menyadari bahwa dirinya sama sekali tidak terluka. Lemak tubuhnya yang tebal menyerap benturan tersebut, dan ia menghela napas lega. Saat itu, Ilse mendekat dengan senyum di wajahnya. Setelah memastikan ia tidak cedera, dengan penuh semangat ia menyuruhnya naik kembali dan melakukannya sekali lagi. Ketika ia berteriak tidak percaya, Ilse mengingatkannya dengan nada profesional bahwa ia telah berjanji akan mengikuti setiap instruksi tanpa bertanya. Tanpa pilihan lain, ia naik kembali dan melompat lagi, mengulangi proses itu berkali-kali. Kemudian, di kamarnya, ia terbaring kelelahan sementara Ilse memijat tubuhnya. Menyadari bahwa Ilse pasti lelah juga, ia mengatakan bahwa ia tidak perlu melanjutkan. Namun Ilse dengan tenang menjelaskan bahwa perawatan tubuh yang tepat juga merupakan bagian penting dari latihan. Ia merasa gugup karena jarak mereka begitu dekat. Lalu, dengan sedikit nada emosional, Ilse bertanya apakah ia merasa tidak nyaman dengan sentuhannya, sambil meyakinkannya bahwa ia hanya menjalankan tugas yang diberikan kepadanya. Ia dengan lembut menepis kekhawatiran itu, mengatakan bahwa hubungan romantis seharusnya hanya ada di antara dua orang yang saling mencintai. Jadi Ilse tidak perlu memikirkan hal seperti itu. Ia mengucapkan terima kasih dan memanggilnya instruktur. Tersenyum hangat, Ilse berkata tidak perlu memanggilnya begitu lagi karena saat ini mereka tidak sedang berlatih. Ia cukup memanggil namanya saja. Dengan gembira, ia berkata agar besok Ilse melatihnya lebih keras lagi. Ilse mengangguk dengan senyum ceria. 6 bulan kemudian, Ilse dengan antusias memuji tubuhnya yang kini sedikit lebih ramping. Namun ia menjawab dengan lesu bahwa meskipun sudah berlatih keras, berat badannya tidak turun banyak. Dengan senyum cerah, Ilse menjelaskan bahwa metode mereka berfokus pada memadatkan lemak menjadi bentuk yang lebih rapat, bukan sekadar membakarnya. Untuk memadatkan lemaknya lebih jauh, ia kini diperintahkan naik ke balkon lantai 3. Saat memanjat, ia takjub melihat betapa lincahnya Ilse bergerak di sekitar rumah. Ilse, yang masih berada di depannya, tertawa dan mengaku bahwa ia sendiri sebenarnya tidak punya pengalaman nyata dalam hal ini. Namun ketika sampai lebih dulu di balkon, Ilse meyakinkannya bahwa justru ia memiliki bakat lebih besar darinya. Tanpa membuang waktu, ia menjelaskan tahap latihan berikutnya, lalu tiba-tiba mendorongnya jatuh lagi. Latihan mereka terus berlanjut tanpa henti. Beberapa bulan kemudian, di tengah musim dingin, ia merasa gugup ketika Ilse menyuruhnya mengalahkan monster laut bernama Kelpie. Itu musuh kecil dari misi sampingan awal di dalam game, tetapi jika dibiarkan, para heroine akan mengalami nasib memalukan. Melihat wajahnya yang ketakutan, Ilse tiba-tiba muncul di belakangnya dengan senyum jahil, bercanda bahwa jika ia tertangkap, yang dipertaruhkan hanya harga dirinya. Sebelum ia sempat bereaksi, Ilse mendorongnya ke dalam air dan dengan tegas memerintahkannya agar tidak mengapung di permukaan. Jika tidak ia akan mudah ditangkap. Ia diperintahkan untuk menghindar dengan cepat. Meski tak tahu apa yang harus dilakukan, saat melihat Kelpie di belakangnya,
Ia secara naluriah menyelam ke sisi lain sementara Ilse menyemangatinya dari tepi danau. Ia berusaha sekuat tenaga, tetapi akhirnya tetap tertangkap. Kelpie itu menjilat wajahnya hingga ia hampir menangis. Setelah semuanya selesai dan ia keluar dari air, Ilse mengulurkan tangan dan memujinya atas usahanya. Namun tiba-tiba terjadi kecelakaan kecil yang membuat Ilse tersipu merah dan buru-buru memejamkan mata karena malu. Hari demi hari berlalu, berat badannya mulai turun sedikit demi sedikit. Kini ia berlatih dengan 2 pedang sekaligus, tetap fokus dan penuh tekad. Dari kejauhan, Ilse yang memperhatikan dengan cemas menyarankan bahwa kombinasi pedang dan perisai mungkin lebih cocok untuknya. Ia menundukkan kepala dan dengan tulus menjelaskan bahwa meskipun ia memiliki akses pada banyak senjata, ia percaya 2 pedang adalah pilihan terbaik untuk mengalahkan monster karena ia ingin menjadi yang terkuat. Ilse menyadari bahwa tujuannya kini jelas telah berubah dari sebelumnya, dan ia benar-benar merasa bahagia untuknya. Dengan nada tegas, Ilse mengatakan bahwa jika ia ingin benar-benar menguasai 2 pedang, ia harus berlatih 3 kali lebih keras. Sejak saat itu, ia mencurahkan dirinya pada latihan intens, melompat dari balkon lantai 5, menghindari serangan kelpie, dan menyempurnakan teknik 2 pedangnya. Setahun kemudian, ia sangat gembira melihat hasilnya. Tubuhnya akhirnya berada dalam kondisi ideal. Ilse, sama bersemangatnya, memuji transformasinya dengan penuh sukacita. Namun kemudian suaranya melembut dengan sedikit kesedihan ketika ia menyatakan bahwa tugasnya sebagai instruktur untuk membantu menurunkan berat badannya kini telah selesai. Terkejut, ia segera membalas bahwa ia masih belum sepenuhnya menguasai pertarungan 2 pedang. Setelah menyelesaikan pelatihan, awalnya Ludwig berencana menjaga jarak dari Ilse. Namun setelah menghabiskan 1 tahun penuh bersamanya, ia merasa terikat secara emosional dan memintanya untuk tetap membimbingnya. Ketika Ilse bertanya apakah ia benar-benar menginginkannya, ia tersenyum dan berkata bahwa mungkin sekarang mereka bisa sedikit lebih santai, mengingat mereka telah menghabiskan 1 tahun sebagai guru dan murid. Ia memintanya memanggilnya Lua, sambil berkelakar bahwa di kehidupan sebelumnya namanya adalah Rui Nakedu. Memahami perasaannya, Ilse dengan lembut menggenggam tangannya dan dengan sopan mengatakan bahwa ia akan tetap memanggilnya Pangeran Ludwig. Ia tersenyum menerima itu, dan Ilse berjanji akan melayaninya dengan sepenuh hati. Beberapa hari kemudian, dalam pesta perpisahannya, Ludwig muncul dengan pakaian yang elegan. Semua orang terkejut dan terpukau oleh transformasinya. Namun ia sendiri masih meragukan kekaguman mereka, berpikir mungkin saja mereka hanya berpura-pura menyukai penampilannya yang baru. Ingin menghindari perhatian, ia diam-diam menyendiri. Ilse mendekat dan bertanya mengapa ia berdiri sendirian, padahal pesta ini diadakan untuknya. Ia juga menasihatinya agar tidak menatap semua orang dengan ekspresi terlalu dingin, karena orang-orang sudah menganggapnya mengintimidasi. Tepat saat itu, Kaisar datang dengan segelas anggur di satu tangan dan 2 gadis di sisinya. Ia memuji transformasi Ludwig serta perubahan sikapnya. Ludwig mengucapkan terima kasih. Kaisar berkata bahwa meskipun ia akan merindukannya, Ludwig kini harus menghadiri Akademi Kerajaan, yang menerima bangsawan dan keluarga kerajaan dari berbagai negara. Ia mendorongnya untuk menjadi terkenal dan membuat orang lain tunduk padanya. Lalu, sambil menoleh pada Ilse, Kaisar dengan bangga memintanya menjaga Ludwig. Ilse menyetujuinya dengan hormat. Saat Kaisar pergi, Ludwig meminta maaf atas perilaku ayahnya yang kasar. Ilse dengan tenang menepisnya, mengatakan bahwa melayani Ludwig adalah satu-satunya tugasnya. Untuk mengalihkan suasana, Ludwig bertanya apakah Ilse akan ikut ke akademi bersamanya. Ilse dengan senang hati menyetujui, berjanji akan mendukungnya sebagai pelayan sekaligus teman sekelasnya. Ludwig kemudian berpikir dalam hati bahwa memiliki pelayan mungkin tidak masalah, tetapi karena Ilse 2 tahun lebih tua darinya, menyebutnya teman sekelas bisa menimbulkan pertanyaan. Pada hari upacara penerimaan, Ludwig mengenakan pakaian yang anggun. Melihat dirinya di cermin, ia merasa kagum sekaligus rendah hati. Baru setahun lalu, ia tak pernah membayangkan akan terlihat setampan dan sepercaya diri ini. Ia teringat penjelasan ayahnya bahwa Akademi Kekaisaran menerima bangsawan dan keluarga kerajaan dari berbagai negara. Ludwig berpikir bahwa Sophie pasti tidak akan muncul di tempat seperti ini. Setelah menolaknya dan merusak hubungan diplomatik, ia pasti tidak cukup tak tahu malu untuk bergabung di akademi yang sama. Lamunannya terputus ketika Ilse memanggilnya.
Saat ia berbalik dan melihat Ilse mengenakan gaun yang begitu memukau, ia sejenak terdiam. Ketika Ilse mendekat dan menanyakan apakah ia baik-baik saja, ia segera mengendalikan diri dan memujinya, mengatakan bahwa ia terlihat luar biasa. Beberapa menit kemudian, saat mereka menaiki kereta kerajaan bersama, Ilse bertanya tentang pidato yang akan ia sampaikan sebagai perwakilan siswa. Dengan senyum percaya diri, ia berkata bahwa pidatonya sudah siap. Namun jauh di dalam hati, ia gugup harus berbicara di depan begitu banyak orang. Ilse menyemangatinya untuk percaya diri sebagai seorang pangeran, dan kata-katanya memberinya kekuatan. Bertekad menghindari akhir buruk dalam game, ia berjanji akan melakukan yang terbaik. Senyum cerah Ilse menunjukkan betapa senangnya ia mendengar itu. Saat mereka tiba di Akademi Kekaisaran, para penjaga memberi hormat. Turun dari kereta, Ludwig berbalik dan mengulurkan tangan untuk membantu Ilse turun. Ilse ragu, jelas kebingungan, dan berkata bahwa sebaiknya tidak, orang-orang mungkin tidak menyukainya. Ludwig mengedipkan mata dan menyuruhnya santai saja. Ia sudah terbiasa diejek sebagai ork buruk rupa. Namun ketika berjalan dan menyadari banyak orang menatap mereka, ia kembali merasa gugup. Ia khawatir orang-orang menilai pemandangan aneh seorang ork jelek berjalan berdampingan dengan gadis cantik. Dengan gugup, ia tiba-tiba berbalik, meraih tangan Ilse, dan dengan penuh semangat mengajaknya segera masuk ke aula upacara. Namun tanpa sengaja, ia menabrak seorang gadis. Ia terjatuh dan segera bertanya apakah gadis itu baik-baik saja. Tetapi saat gadis itu berbalik, ia membeku karena terkejut. Itu Sophie. Mengingat betapa kerasnya ia dulu menolaknya, Ludwig terkejut melihatnya di sini. Terlebih lagi akademi seharusnya hanya menerima bangsawan. Ia bertanya-tanya mengapa Sophie tetap datang setelah menyebabkan ketegangan diplomatik. Meski masih berusaha menjaga ketenangan, ia kembali dengan sopan menanyakan apakah Sophie baik-baik saja. Sophie mengangguk, lalu dengan lembut bertanya apakah ia boleh berpegangan tangan dengannya. Ludwig mengulurkan tangannya, dan Sophie berterima kasih dengan tenang saat berdiri. Responsnya yang sopan terasa sangat berbeda dari sikap dingin yang pernah ia tunjukkan dahulu. Tanpa berkata apa-apa, Ludwig tiba-tiba meraih tangan Ilse dan berjalan menjauh sambil meminta maaf, mengatakan bahwa mereka sedang terburu-buru. Saat mereka menjauh, Ilse dengan nada kesal bertanya tentang gadis itu. Ludwig menyuruhnya tenang, lalu menyeringai kecil, mengatakan bahwa Sophie bahkan tidak mengenalinya sebagai Pangeran Ludwig, bukti bahwa transformasinya benar-benar nyata. Namun ketika mengingat kembali rasa sakit akibat penolakan itu, ia terdiam. Melihat air mata mulai menggenang di matanya, Ilse dengan lembut menariknya ke dalam pelukan, mendorongnya untuk meluapkan perasaannya. Tak mampu menahan lagi, Ludwig pun menangis tersedu-sedu. Saat ia menyadari Ilse juga berkaca-kaca, ia tersenyum di sela tangis dan mengatakan agar ia tidak menangis demi dirinya. Ilse tersenyum lembut dan bersikeras bahwa ia sama sekali tidak menangis. Tak lama kemudian, upacara dimulai. Sang kaisar menutup pidatonya dengan mendoakan kesuksesan bagi seluruh siswa. Pembawa acara lalu memperkenalkan pembicara berikutnya, Eleonora, putri dari adipati terkuat di kekaisaran. Dengan nada dingin dan berwibawa, Eleonora menyampaikan ucapan selamat kepada para siswa baru. Ludwig langsung mengenalinya. Ia adalah salah satu herone utama dalam game. Ludwig berpikir keras. Jika ia tidak menanganinya dengan bijak, Eleonora akan memimpin kudeta di pertengahan cerita. Namun jika ia mencoba mengendalikannya seperti budak, itu akan memicu ending pemberontakan. Ia tahu harus mendekatinya dengan sangat hati-hati. Lamunannya terputus ketika pidato Eleonora selesai dan namanya sendiri dipanggil. Ilse memberi semangat saat ia berdiri. Gugup namun penuh tekad, Ludwig berjalan menuju panggung, merasakan tatapan semua orang tertuju padanya. Berdiri di hadapan kerumunan dengan ketenangan yang dipaksakan, ia mulai berbicara, mengungkapkan kesepian dan prasangka yang ia alami bahkan di dalam kekaisarannya sendiri. Suaranya yang awalnya tegang perlahan menguat saat ia menyatakan keinginannya untuk dilihat apa adanya, bukan sebagai monster yang dibayangkan orang-orang, melainkan sebagai pribadi yang berdiri di hadapan mereka sekarang. Ketika ia selesai dan kembali ke tempat duduknya, suasana tetap terasa dingin. Tatapan-tatapan itu belum melunak, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang telah berubah. Alih-alih merasa putus asa,
Ia diam-diam bersumpah akan mengubah pandangan mereka melalui tindakannya sendiri dan menulis ulang cerita yang telah orang lain tetapkan untuknya. Saat Ludwig duduk kembali, Ilse bertepuk tangan dengan penuh semangat, terkesan oleh pidatonya yang tulus. Ia tertawa kecil, menyadari kebanyakan orang mungkin mengabaikannya, tetapi candaan Ilse tentang semua orang yang bertelinga busuk membuatnya tersenyum lembut. Dengan ringan ia menjawab, masih menyimpan harapan bahwa suatu hari orang-orang akan benar-benar memahaminya. Namun momen mereka terhenti ketika mereka melihat siswa lain bergegas menuju kelas masing-masing. Panik, mereka ikut berlari menyusul. Di tengah jalan, Ludwig tiba-tiba tersenggol seseorang yang berteriak menyuruhnya minggir. Kesal, ia menoleh, hanya untuk melihat seorang gadis melangkah maju dengan senyum licik, mengatakan bahwa kejadian tadi adalah kesalahannya semalam. Ludwig membeku saat mengenalinya. Natalia Silvestri, santa dari gereja suci Minerva di kerajaan suci Latia yang bertetangga, salah satu herone utama dalam game Revolt of the Ugly Orc. Ia teringat pengkhianatannya di masa depan, ketika Natalia menghancurkan kerajaan Belga dan secara palsu menyalahkan kekaisaran, memicu konflik global. Meski mengetahui perannya yang berbahaya, ia tak bisa menyangkal pesonanya, rambut perak, wajah lembut, dan aura anggun yang memikat. Natalia memperkenalkan diri dengan hangat dan ramah. Ludwig membalas dengan sopan, memperkenalkan dirinya sebagai putra mahkota Ludwig. Namun komentarnya bahwa ia tampak sangat berbeda dari rumor membuatnya sedikit gelisah. Ketika Natalia tiba-tiba memeluknya, tubuhnya menegang. Walau waspada, ia sejenak terdiam oleh kecantikannya. Momen itu terhenti ketika Ilse, dengan wajah merah menahan amarah, memisahkan mereka. Natalia pun melemparkan ciuman main-main sebelum pergi dengan alasan nakal. Melihat ekspresi Ludwig yang masih kikuk, Ilse dengan tajam bertanya apakah ia menyukai Natalia. Ludwig langsung menyangkalnya. Panik hanya karena memikirkan kemungkinan itu. Jauh di dalam hatinya, ia mengingatkan dirinya sendiri bahwa Natalia suatu hari bisa saja meninggalkan gelar santa dan berubah menjadi sosok penggoda, sama seperti di dalam game. Dengan tegas ia menyatakan bahwa ia tidak tertarik pada Natalia, hanya pada Ilse. Adegan berpindah ke ruang kelas. Wali kelas mereka, Matilda Naumann, memperkenalkan diri. Dengan postur tegap bak militer dan aura tegas, Ludwig segera mengenalinya sebagai karakter prajurit minor dalam game. Merasa lega karena Sophie tidak berada di kelas yang sama, ia justru kebingungan melihat Natalia melambaikan tangan dengan ceria ke arahnya. Ilse, yang tampak kesal, meminta izin untuk menangani Natalia sendiri, tetapi Ludwig cepat-cepat menghentikannya sebelum ia membuat keributan. Pikirannya kemudian beralih pada herone utama terakhir, Ophelia dari Brynn, putri keempat yang dikenal sebagai sang putri malam yang mengamuk. Dalam game, ia terkenal dengan kekuatan serangan luar biasa, kedua setelah final boss, dan memegang peran penting dalam strategi pertengahan hingga akhir permainan. Meski waspada terhadapnya, Ludwig mengingatkan dirinya bahwa ini adalah kenyataan, bukan game. Ia memutuskan untuk tidak terlibat dengan alur ceritanya untuk saat ini. Setelah kuliah selesai, sang guru menginstruksikan semua siswa untuk beristirahat di asrama. Dalam perjalanan keluar, Ludwig meminta maaf kepada Ilse atas kesulitan yang harus ia hadapi karena dirinya. Dengan senyum seperti biasa, Ilse menepisnya dan kembali menegaskan bahwa itu adalah tugasnya. Melihat kebaikannya, Ludwig dalam hati bersumpah untuk menulis ulang ending buruk dalam game dan sepenuhnya memulihkan kehormatan Ilse yang hilang. Dengan rasa syukur dan bahagia, ia berjanji akan membuatnya tersenyum. Ketulusan dalam kata-katanya membuat Ilse tersipu dan dengan lembut mengucapkan terima kasih. Tak lama kemudian, seorang penjaga mendekat dengan hormat, membawa undangan dari Lady Eleonora untuk menghadiri pesta penyambutan siswa baru, acara tradisional bagi keluarga kerajaan di Akademi Kekaisaran. Mengetahui bahwa Eleonora adalah ancaman potensial yang ingin merebut kekuasaan dari kekaisaran, Ludwig menyadari tujuan tersembunyi dari pertemuan itu dan memutuskan untuk hadir dengan penuh kewaspadaan. Dengan cemas, ia mengakui pada Ilse bahwa ia tidak tahu cara berdansa. Tersenyum, Ilse mengambil kartu undangan dari tangannya dan meyakinkannya agar tidak khawatir. Ia akan berdansa bersamanya. Ketika Ludwig dengan ragu bertanya, apakah ia tidak akan berdansa dengan orang lain, Ilse dengan tegas mengatakan bahwa ia jauh lebih memilih berbagi momen itu dengannya. Merasa lega dan bersyukur, Ludwig berterima kasih. Kehangatan tulus memenuhi hatinya.
Ludwig dan Ilse memasuki ruang dansa dengan balutan busana anggun. Penampilan mereka yang berkelas segera menarik perhatian. Bisik-bisik menyebar di antara para tamu. Meski kehadiran Ilse menenangkannya, Ludwig merasakan kepercayaan dirinya goyah. Dikelilingi para bangsawan, ia mulai meragukan apakah dirinya benar-benar pantas berada di tempat itu. Bahkan Ilse, meski usianya tak jauh berbeda, membawa diri dengan kedewasaan yang jauh melampaui usianya. Merasa kecil hati, ia pelan-pelan mengakui pada Ilse bahwa mungkin ia seharusnya tidak datang. Ilse yang bingung langsung menepis pikiran itu, dengan lembut mengingatkannya bahwa pesta ini tidak akan ada tanpa dirinya. Kata-katanya menyalakan kehangatan dalam dirinya dan sejenak mengangkat semangatnya, hingga musik berhenti dan Lady Eleonora melangkah maju, menyambut semua orang dengan senyum anggun serta mengundang mereka menikmati malam. Namun meski para tamu mulai berbaur, tak seorang pun mulai berdansa. Ludwig merasa bingung. Ilse menjelaskan pelan bahwa semua orang sedang menunggu dirinya, sang pangeran, untuk memimpin tarian pertama. Ia juga memperingatkan bahwa Profesor Naumann dan beberapa staf akademi sedang mengawasi dengan saksama, mengharapkan ia menjalankan perannya. Gugup, Ludwig dengan ragu mengajak Ilse berdansa, dan ia menerimanya dengan senang hati. Saat mereka melangkah ke lantai dansa, Ludwig tak bisa berhenti khawatir apakah ia melakukannya dengan benar. Ilse, penuh kegembiraan, dengan lembut meyakinkannya. Ketika ia terlalu fokus pada langkah kakinya, Ilse dengan nada bercanda menyuruhnya menatap matanya saja, mengingatkan bahwa itu adalah etika yang tepat. Meski takut kontak mata akan membuatnya semakin gugup, Ilse hanya tertawa dan menyuruhnya mempercayainya. Saat menatap mata Ilse, Ludwig merasakan sedikit rasa bersalah. Kedekatan seperti ini, kehangatan seperti ini, seharusnya hanya dimiliki oleh sepasang kekasih. Rasa tidak pantas tiba-tiba menyelimuti dirinya. Takut melampaui batas, ia dengan lembut mengusulkan agar mereka berhenti dan mengatakan masih akan ada kesempatan lain untuk berdansa. Ilse, tersenyum penuh pengertian, menyetujuinya. Merasa haus dan kewalahan, Ludwig pamit untuk mengambil minum dan menenangkan pikirannya. Namun tepat saat ia mulai merasa lebih tenang, suasana hatinya hancur. Sophie mendekat dengan senyum di wajahnya dan bertanya mengapa ia tidak mengajaknya berdansa. Kehadirannya membangkitkan badai emosi dalam dirinya. Ia teringat bagaimana dulu Sophie dengan kejam menolaknya, menyebutnya ork menjijikan dan menyebarkan rumor keji yang mencoreng bukan hanya namanya, tetapi juga reputasi kekaisaran di mata kerajaan asing. Dan sekarang, tanpa rasa malu sedikit pun, ia dengan santai mengajaknya berdansa seolah semua itu tidak pernah terjadi. Ludwig ingin angkat bicara, ingin menegurnya, tetapi sesuatu di dalam dirinya, mungkin sisa trauma dari pengalaman Ludwig yang asli, menahannya. Ia membeku sepersekian detik terlalu lama. Sebelum ia sempat bereaksi, Sophie sudah lebih dulu mengulurkan tangan ke arahnya. Namun gerakan itu terhenti. Ilse melangkah maju dan menggenggam tangan Sophie dengan kuat. Posturnya tegak, suaranya tajam, tak menyisakan ruang untuk salah tafsir. Malam ini, Pangeran Ludwig hanya akan berdansa dengannya. Sophie tidak tampak terusik. Dengan senyum tipis penuh ejekan, ia mempertanyakan posisi Ilse, seolah-olah gadis itu tak lebih dari seorang pelayan yang lupa tempatnya. Tetapi Ilse tidak melepaskan genggamannya. Ia berdiri di sisi Ludwig, memperkenalkan dirinya bukan sebagai bawahan, melainkan sebagai seseorang yang dengan bangga melindunginya. Ia tidak menunduk. Ia tidak gentar. Amarah membara di balik ekspresinya yang tenang. Ia tidak akan membiarkan siapapun merendahkan Ludwig lagi. Sophie melanjutkan serangannya dengan nada penuh belas kasihan palsu. Ia menyebut dirinya korban dari fitnah yang kejam, mengklaim bahwa 2 tahun lalu ia hanya menyuarakan pendapat berbeda demi mencegah pertunangan yang tidak pantas. Kata-katanya terdengar halus, tetapi dipenuhi racun yang menusuk. Lalu ia kembali menekan Ilse. Kepribadian yang membosankan, keluarga bangsawan yang meredup, gadis yang sekadar menempel demi sisa kejayaan. Baginya, Ilse tak lebih dari mainan sementara, pengisi waktu sampai seseorang yang benar-benar layak datang menggantikan tempatnya. Sebelum hinaan berikutnya sempat meluncur, segelas anggur menghantam wajah Sophie. Suara pecahnya gelas memecah keheningan aula. Cairan merah merembes di wajah sang putri yang terpaku. Ludwig berdiri dengan tangan masih terulur. Napasnya berat, amarahnya tak lagi tersembunyi. Ia mengingatkan semua orang pada kejadian 2 tahun lalu.
bagaimana Sophie menolaknya di depan umum, bagaimana ia menyebutnya makhluk menjijikkan. Dan kini, setelah semua itu, ia masih berani menghina Ilse, satu-satunya yang tetap berdiri di sisinya saat yang lain berpaling. Keheningan menggantung tebal di udara. Eleonora melangkah maju dengan keanggunan terlatih. Wajahnya tenang, suaranya terukur. Ia menyarankan agar keributan dihentikan sebelum menjadi tontonan yang lebih memalukan. Ada nada samar yang hampir terdengar seperti hiburan ketika ia mengingatkan bahwa putra mahkota baru saja menyiram seorang putri dengan anggur dan meninggikan suaranya di hadapan publik. Ia juga menyinggung bahwa bahkan seorang pelayan seperti Ilse berani menentang seorang putri, seakan mempertanyakan kendali dan disiplin dalam lingkaran Ludwig. Eleonora menundukkan kepala sejenak, teringat pidato Ludwig saat upacara penerimaan, tentang keinginannya untuk memperlihatkan jati dirinya yang sebenarnya. Kini ia melihatnya dengan jelas. Bukan bangsawan yang dipoles dan ditahan oleh etiket, melainkan seseorang yang menolak diam ketika orang yang ia sayangi disakiti. Amarah masih membara dalam diri Ludwig. Ia menyatakan bahwa ia tidak pernah menjadi tipe yang membiarkan penghinaan terhadap orang berharga berlalu begitu saja. Di sampingnya, Ilse memerah. Dadanya bergetar oleh campuran haru dan kegugupan. Tatapannya terangkat ke arah Ludwig. Mata yang berbinar tak mampu menyembunyikan perasaannya. Namun di balik keberaniannya, Ludwig diliputi konflik. Ia memang berdiri untuk Ilse, tetapi rasa bersalah tetap menggerogoti, karena ia terlambat bergerak. Karena ia sempat membiarkannya menghadapi hinaan sendirian. Harapannya untuk menghindari akhir buruk yang selama ini ia takuti terasa semakin rapuh. Dan di tengah aula yang masih dipenuhi bisikan dan tatapan, ia menyadari bahwa menjadi dirinya yang sebenarnya mungkin justru mempercepat takdir yang ingin ia hindari. Dengan keyakinan yang terpancar di matanya, Ludwig menggenggam tangan Ilse dan menyatakan bahwa jika dirinya yang jujur tidak diterima di tempat itu, jika orang-orang lebih memilih bersembunyi di balik gelar sambil merendahkan yang lain, maka ia tidak akan tinggal. Ia menolak berada di aula yang membiarkan kemunafikan dan kekejaman berdiri tanpa ditegur. Tanpa menunggu reaksi siapapun, ia berbalik. Masih menggenggam tangan Ilse, mereka melangkah keluar dengan tenang. Langkah mereka mantap meski bisikan memenuhi ruangan di belakang. Di dalam kereta kerajaan, suasana sunyi pada awalnya. Ludwig menatap lurus ke depan. Pikirannya kacau. Ia baru saja membentak seorang putri dan melemparkan anggur ke wajahnya. Tindakan impulsif itu terasa begitu jauh dari rencana dingin dan terukur yang selama ini ia susun. Ia hampir tak mengenali dirinya sendiri. Di hadapannya, Ilse menunduk dalam diam, rasa bersalah membebani bahunya. Namun sebelum ia sempat menuntaskan penyesalannya, Ludwig menghentikannya dengan lembut. Jika ada yang harus meminta maaf, itu adalah dirinya. Karena terlambat melindunginya. Mata Ilse melebar. Tanpa ragu, ia memegang bahu Ludwig, emosinya bergetar. Baginya, Ludwig tidak melakukan kesalahan apapun. Ia telah mempertaruhkan masa depan dan reputasinya demi menjaga harga dirinya. Keheningan di antara mereka berubah hangat. Keduanya menyadari bahwa mereka sama-sama berusaha meminta maaf atas sesuatu yang sebenarnya tidak memerlukan pengampunan. Ludwig tertawa pelan. Ringan namun tulus. Rasa syukurnya tak terucap. Ilse telah berdiri di sisinya, bahkan menghadapi seseorang sekuat Putri Sophie. Itu bukan hal kecil. Ilse menunduk lagi, matanya berkaca-kaca. Ia berterima kasih atas perhatian yang begitu terbuka dan tanpa ragu. Kereta terus melaju, tetapi sesuatu di antara mereka telah berubah. Kini bukan hanya rasa hormat yang mengikat mereka, melainkan kepercayaan. Malam itu, di kamar pribadinya di Mansion kerajaan, Ludwig terbaring menatap langit-langit. Pikirannya memutar ulang setiap adegan, konfrontasi, anggur yang pecah, langkah keluar dari aula. Ia menghela napas panjang. Rencananya untuk menapaki jalur aman terasa semakin jauh. Ia ingin menaklukkan hati para Herone, menghancurkan tanda-tanda kehancuran, dan mencegah runtuhnya kekaisaran. Namun kekacauan malam ini membuat segalanya tampak mustahil. Tetapi ada satu kebenaran kecil yang ia genggam erat. Ia tidak mengkhianati dirinya sendiri. Dan itu memberi kenyamanan yang aneh. Meski tidak menyesal, Ludwig merasa terpuruk. Setelah malam ini, para Herone mungkin akan semakin yakin bahwa ia tak lebih dari orc menjijikan, seperti cap lama yang melekat padanya. Ia duduk di tepi ranjang, menghela napas.
menyadari bahwa dengan Sofia pun segalanya mungkin tak pernah punya harapan sejak awal. Sesaat ia tergoda untuk membiarkan cerita ini meluncur menuju akhir yang suram. Namun ia segera menggeleng, kesal pada pikirannya sendiri. Terlalu banyak variabel, terlalu banyak komplikasi. Ia tak mungkin menanganinya sekaligus. Satu tujuan sederhana akhirnya mengendap dalam benaknya. Bertahan hidup dulu. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Terkejut karena kunjungan selarut ini, ia membukanya, dan terdiam. Ilse berdiri di sana dengan pakaian yang berani namun tetap elegan. Wajahnya merona, sikapnya tegang tetapi teguh. Ia meminta izin untuk masuk. Begitu pintu tertutup, Ludwig belum sempat mengucap apapun ketika Ilse melingkarkan lengannya dari belakang. Gerakan mendadak itu membuat keseimbangan mereka goyah hingga keduanya terjatuh ke atas ranjang. Wajah Ilse memerah, namun tekadnya jelas. Ia ingin mengucapkan terima kasih dengan sungguh-sungguh atas apa yang Ludwig lakukan di pesta. Saat Ludwig mencoba meremehkan tindakannya, Ilse justru memeluknya lebih erat, seolah itu satu-satunya cara ia tahu untuk mengungkapkan perasaannya. Ludwig membeku, tak siap menghadapi kedekatan seperti itu. Melihat keraguannya, Ilse gemetar, takut ia telah melampaui batas. Ludwig yang semakin tersipu menyadari bahwa pengalaman seperti ini pun asing baginya. Dengan lembut, ia melepaskan mantel tidurnya dan menyelimutkannya pada Ilse, menutupi keberaniannya yang rapuh dengan kehangatan kain. Suaranya rendah namun tegas ketika ia menasihatinya agar tidak memberikan dirinya dengan mudah, bahkan untuknya. Ilse menunduk, suara hatinya bergetar dalam kesedihan yang tertahan. Ia merasa tak memiliki apapun yang pantas untuk diberikan. Ludwig melangkah lebih dekat, menatap matanya yang berkaca-kaca. Ia mengatakan bahwa dirinya bukan sesuatu yang harus diserahkan sebagai balas budi. Ia harus menyimpannya untuk seseorang yang benar-benar ia cintai, seseorang yang ia pilih dengan sepenuh hati. Di antara mereka, udara terasa berat oleh emosi yang belum terucap. Malam itu, bukan hanya jarak fisik yang diuji, melainkan batas perasaan yang mulai tumbuh perlahan, rapuh, namun tulus. Ilse duduk tenang di tepi ranjangnya, jemarinya saling bertaut gugup. Dengan suara lirih dan wajah merona, ia meminta satu hal sederhana, bolehkah ia tetap berada di sisinya malam ini? Ludwig ragu sejenak, lalu mengangguk. Ia menawarkan solusi aman, Ilse tidur di ranjang, sementara ia sendiri akan beristirahat di sofa. Namun sebelum sempat berdiri, Ilse meraih tangannya dan, dengan keberanian yang kontras dengan wajahnya yang merah padam, menjatuhkan diri ke arahnya di atas kasur. Ia bersikeras Ludwig tetap di ranjang, dan ia akan tidur di sampingnya. Jantung Ludwig berpacu tak terkendali. Ia berusaha keras menjaga pikiran tetap jernih. Dengan senyum malu-malu, Ilse menambahkan bahwa ini pertama kalinya ia tidur di sebelah seorang pria. Pengakuan polos itu justru membuat Ludwig semakin kaku. Sepanjang malam, ia melakukan segalanya untuk tetap bersikap sopan dan menjaga jarak. Meski diam-diam ia menyadari betapa nyaman rasanya memiliki Ilse di sisinya. Ia berniat bangun lebih awal agar situasi tidak semakin canggung. Namun justru Ilse yang terbangun lebih dulu, menyapanya dengan ceria. Ketika ia mengaku terlalu bahagia hingga tak bisa tidur semalaman, Ludwig langsung gelisah, bertanya-tanya apakah ia diperhatikan sepanjang malam. Ilse kembali memeluknya dengan penuh semangat. Dengan wajah memerah, Ludwig memintanya berdiri agar ia bisa memulai rutinitas pagi. Saat ia hendak melangkah pergi, Ilse memanggilnya kembali dengan sopan, mengingatkannya untuk beristirahat dengan benar dan tidak memaksakan diri. Meski kurang tidur, Ludwig merasa tubuhnya justru ringan saat berjalan ke halaman pelatihan. Ia sudah banyak menurunkan berat badan, tetapi tekadnya belum goyah. Ia dihantui ketakutan, jika ia kembali ke fisik lamanya, bahkan Ilse yang berhati lembut pun mungkin akan menjauh. Ketika hendak memulai latihan memanjat dinding, ia terkejut melihat seorang putri sudah berlatih di dekat sana. Princess Ophelia. Ludwig segera membungkuk, meminta maaf atas gangguan yang mungkin ia sebabkan. Ophelia menepis kekhawatirannya dan justru bertanya bagaimana ia mengetahui namanya. Dengan senyum canggung, Ludwig menjelaskan bahwa mereka sekelas dan bahwa ia adalah bangsawan dari Berienen United Kingdom. Nada suaranya yang terlalu hati-hati membuatnya terdengar seperti seseorang yang telah mengumpulkan informasi tentangnya. Namun Ophelia hanya tersenyum, dan ketegangan di dada Ludwig sedikit mereda.
Ia lalu bertanya mengapa Ludwig berada di luar sepagi ini. Ketika ia menyebut rutinitas latihannya, Ophelia dengan antusias menyatakan ingin menonton. Ludwig mencoba menolak dengan rendah hati, mengingatkan bahwa ia sendiri sedang berlatih. Namun Ophelia dengan santai menyampirkan tasnya dan menyatakan ia sedang beristirahat. Masih bingung dengan minat mendadaknya, Ludwig memulai latihan memanjat tembok. 30 menit kemudian, saat ia turun dengan napas terengah, ia terkejut melihat Ophelia masih memperhatikannya dengan penuh perhatian. Ketika ia bertanya apakah Ludwig selalu berlatih seintens itu, ia teringat bagaimana Ilse pernah memaksanya menjalani metode keras tersebut. Ophelia lalu berkomentar bahwa ia tampak sangat berbeda dari rumor yang beredar. Mendengar kata rumor, amarah Ludwig kembali menyala. Ia tahu dari mana asalnya. Namun Ophelia mengejutkannya lagi. Ia mengaku masih mengetahui sangat sedikit tentang dirinya dan ingin mengenalnya lebih jauh. Sebelum percakapan berkembang, hawa dingin mendadak menyelimuti punggung Ludwig. Ilse berdiri di belakangnya. Tatapannya tajam, senyumnya tipis namun tak mencapai mata. Seketika Ludwig teringat satu kondisi tersembunyi dalam permainan. Jika afeksi Ilse mencapai 200%, sementara seorang putri lain memiliki loyalitas 100%, maka akhir pembunuhan akan terpicu. Permainan tidak pernah mengungkap siapa pembunuhnya. Tatapan Ilse menjawab segalanya. Ia bertanya dengan nada dingin apa yang sedang ia lakukan di sana. Ophelia, kebingungan, menanyakan apakah Ilse adalah pelayan Ludwig. Dengan senyum rapi dan membungkuk elegan, Ilse memperkenalkan diri. Suaranya sopan, tetapi auranya tegang. Ketika Ophelia bertanya polos apakah melayani Pangeran Ludwig membuatnya merasa beruntung, ekspresi Ilse sedikit melunak. Ia menjawab dengan rendah hati bahwa itu adalah kehormatan baginya. Ludwig hanya bisa terdiam, tak mampu mengikuti alur pertukaran yang penuh lapisan tersembunyi itu. Ilse lalu, masih tersenyum, mengingatkan tentang reputasi buruk Ludwig dan bagaimana malam sebelumnya ia membela bawahannya di depan para bangsawan. Ia menambahkan dengan nada halus bahwa jika seorang pelayan menghina bangsawan asing, hukuman mati bukanlah sesuatu yang mustahil. Baru saat itu Ludwig sadar bahwa Ophelia juga hadir di pesta semalam. Ia membayangkan citranya semakin memburuk di mata sang putri. Namun Ophelia justru mengangkat ibu jarinya dengan ceria, menyebut kejadian itu sangat menghibur. Lalu, dengan alasan udara semakin dingin, ia pamit dan berlari pergi. Ludwig memandang punggungnya dengan kebingungan. Ia mengira Ophelia adalah tipe yang serius dan lugas, tetapi kini ia tampak tak terduga, dan entah mengapa, tertarik padanya. Sebelum ia sempat mencerna lebih jauh, suara Ilse yang dingin memotong pikirannya. Ia memerintahkan Ludwig untuk kembali berlatih. Dan untuk pertama kalinya sejak datang ke dunia ini, Ludwig merasa bukan hanya takdir yang mengintainya, melainkan juga seseorang yang berdiri sangat dekat di belakangnya. Nada suara Ilse menajam ketika ia menuntut Ludwig mengikuti instruksinya tanpa meleset sedikitpun. Intensitasnya membuat Ludwig merasa bisa tumbang karena tekanan bahkan sebelum ancaman pembunuhan manapun terjadi. Saat ia berjalan di depan, Ilse tiba-tiba menghentikannya. Ia melangkah mendekat dan membetulkan posisi bahunya serta sudut kakinya dengan presisi. Aroma lembut napasnya membuat Ludwig terdiam sepersekian detik. Ia buru-buru mundur dan mengucapkan terima kasih dengan kaku. Mereka memasuki kelas berdampingan dalam keheningan yang terjaga rapi. Begitu duduk, suasana langsung berubah ketika seorang putri menyapa mereka dengan senyum penuh arti. Princess Natalia. Natalia menggoda dengan ringan, mempertanyakan sejak kapan Ludwig dan Ilse menjadi sedekat itu. Kehadirannya saja sudah cukup membuat Ludwig tegang, terlebih ketika ia menyadari tatapan tajam ksatrianya, Batista, yang seolah siap menebasnya kapan saja. Di sisi lain, Marco tampak asyik berbincang dengan siswi lain, jauh dari ketegangan ini. Sebelum Ludwig sempat menjawab, Ophelia mendekat dan dengan santai menyebut bahwa ia dan Ludwig berlatih bersama pagi tadi. Princess Ophelia. Ludwig memaksakan senyum, menegaskan bahwa itu hanya kebetulan. Namun suhu di sampingnya terasa turun drastis. Tatapan Ilse berubah dingin. Natalia hanya tertawa ringan dan berkata ia ingin ikut suatu saat nanti, meski pagi-paginya didedikasikan untuk berdoa kepada Lady Minerva. Ludwig tahu alasannya tak sesederhana itu. Ketika Ophelia berkomentar bahwa Natalia tak terlihat seperti tipe petarung, Natalia dengan bangga menjelaskan bahwa Lady Minerva bukan hanya Dewi Kemakmuran, tetapi juga perang,
dan ia sendiri mahir menggunakan tongkat tempur. Melihat dua putri paling sulit ditebak berada di ruang yang sama membuat Ludwig pening. Ia merasa seperti berdiri di tengah ladang ranjau sosial. Guru wali kelas masuk dan memotong percakapan itu. Semua kembali ke tempat duduk. Ludwig akhirnya merasakan sedikit ketenangan, yang segera sirna ketika Ilse berbisik tegas agar ia tidak berlatih di halaman besok. Saat ia ragu, Ilse meninggikan suara dan mengingatkannya bahwa ia adalah atasannya. Ludwig menurut. Dalam hati ia ketakutan, membayangkan cerita ini bisa mencapai akhir buruk bahkan sebelum benar-benar dimulai. Malam itu, ia berlatih dengan sungguh-sungguh menggunakan pedang permata miliknya. Ilse telah memodifikasi bilahnya hingga 5 kali lebih berat dari standar, dan tubuhnya kini terbiasa dengan beban tersebut. Setelah hampir 100 ayunan, rasa percaya dirinya meningkat. Setahun latihan keras bersama Ilse tidak sia-sia. Ketika ia memindahkan pedang ke tangan kanan, suara pujian lantang mengejutkannya. Ophelia muncul di halaman belakang asrama. Terkejut melihatnya di sana pada malam hari, Ludwig menanyakan tujuannya. Dengan senyum tipis dan rona samar di pipi, Ophelia menjelaskan bahwa itu memang tempat latihan malamnya, dan entah mengapa ia merasa akan menemukan Ludwig di sana. Panik melanda Ludwig. Jika Ilse mengetahui ini, ia tak yakin konsekuensinya. Tanpa membuang waktu, Ophelia membetulkan posisi genggamannya. Berdiri di belakangnya, ia dengan lembut membimbing tangannya. Ludwig terlalu gugup untuk fokus. Ketika ia tampak tak menyimak, Ophelia bertanya apakah ia benar-benar mendengarkan. Ludwig merasa kewalahan. Ia tak pernah memiliki hubungan sungguhan, namun kini para bangsawan perempuan satu persatu menunjukkan perhatian padanya. Kecemasannya bertambah ketika Ophelia langsung menanyakan apakah ia punya kekasih. Ludwig mengalihkan pikiran dengan hal-hal remeh. Kebiasaannya menyelipkan camilan setelah jam malam dan menyembunyikannya dari Ilse agar tidak membuatnya khawatir. Karena tak menjawab, Ophelia hanya tertawa dan mengusulkan agar mereka berlatih tanding. Ludwig menolak dengan rendah hati, menyebut dirinya bukan ahli. Namun Ophelia justru semakin tertarik. Bukan pada penampilannya, melainkan pada ketulusan dan dedikasinya. Ia mengakui dengan lembut bahwa Ludwig tidak seperti rumor yang menyebutnya ork menjijikan. Ucapan itu memicu ingatan lama dalam benaknya, pertempuran di masa depan permainan, ketika Ophelia sebagai komandan musuh tertangkap. Saat itu ia menyatakan bahwa meski kalah, mereka bertarung dengan bangga dan tanpa penyesalan. Ludwig diam-diam mengagumi kekuatannya, baik di medan perang maupun dalam percakapan sederhana seperti ini. Ophelia sempat bertanya apakah ia ingin menguji kemampuannya dengan cara lain jika tak ingin bertanding. Ketika Ludwig bertanya ulang, ia hanya tersenyum dan mengganti topik, mengajak fokus berlatih saja malam itu. Beberapa hari kemudian, Ludwig dan Ilse berjalan menyusuri ibu kota kekaisaran yang ramai. Imperial Capital. Deretan kios penuh warna dan suara pedagang memenuhi udara. Ludwig memandang sekeliling dengan rasa ingin tahu yang nyaris kekanak-kanakan. Ilse, sedikit terhibur oleh reaksinya, menjelaskan bahwa salah satu stan menjual minuman terkenal bernama Frappe. Ludwig belum pernah mencobanya sebelumnya. Antusiasme Ilse membuatnya tertarik untuk mencicipi. Ia menatap jalanan yang hidup dengan takjub, lampu-lampu gantung, tawa warga, aroma makanan manis. Ilse menoleh dengan senyum kecil, bertanya apakah ini pertama kalinya ia benar-benar menikmati suasana ibu kota seperti ini. Dan untuk sesaat, di tengah keramaian dan kemungkinan takdir yang rumit, Ludwig merasa hidupnya tidak sepenuhnya dikendalikan oleh jalur permainan, melainkan oleh pilihan kecil yang ia ambil sendiri. Ia mengangguk, menjelaskan bahwa dulu, karena kondisi kesehatannya, ia tidak diizinkan keluar. Setelah itu, waktunya habis untuk berlatih bersamanya. Lalu ia bertanya apakah Ilse pernah datang ke tempat ini sebelumnya, dan Ilse dengan ceria menceritakan bahwa tanah keluarga mereka berada di pinggiran kota. Melihat kerumunan besar, Ludwig dengan antusias bertanya apakah sedang ada festival, memperhatikan banyaknya kios makanan di sekitar mereka. Saat mereka berjalan, Ludwig melihat Putri Ophelia sedang berbicara dengan seseorang. Wajahnya langsung berubah cemas dan ia segera mengubah arah langkahnya. Ketika Ilse bertanya apakah ia baik-baik saja, ia hanya mengangguk dan berusaha mengalihkan suasana, mengusulkan agar mereka membeli sesuatu untuk dimakan. Setelah duduk, Ilse dengan penasaran bertanya apakah ia berencana berduel dengan Putri Ophelia.
Ludwig cepat-cepat menyangkalnya sambil tersenyum, lalu meminta bantuan Ilse untuk menghindari Ophelia selama 2 hari. Ilse dengan senang hati menyetujuinya. Merasa lega karena kemungkinan pembunuhan setidaknya tertunda, Ludwig mulai bersantai, hingga tiba-tiba Putri Ophelia mendekat. Dengan suara lantang dan tatapan penuh tekad, ia menyatakan bahwa pedang adalah cara terbaik untuk menguji seseorang. Melalui pertarungan, ia ingin mengetahui apakah Ludwig benar-benar seekor orc mengerikan seperti rumor yang beredar, atau sesuatu yang lain. Setelah menyampaikan tantangan beraninya, Ophelia berbalik dengan senyum miring dan dengan santai mengatakan bahwa kali ini ia akan membebaskannya. Ludwig mengembuskan napas lega dan melambaikan tangan dengan sopan, tetapi Ophelia melemparkan senyum nakal dari balik bahunya, berkata bahwa lain kali ia tidak akan mengecewakannya dalam pertarungan. Ilse, yang jelas sedikit cemburu, tersenyum tipis dan menggoda Ophelia, menanyakan apakah candaan semacam itu biasa terjadi di kerajaan bersatu BRYNN. Namun suasana berubah tegang, setengah bercanda, setengah ancaman terselubung. Ludwig yang mulai waspada segera menyela. Ia meminta maaf dan mengatakan bahwa Putri Ophelia pasti terlalu sibuk untuk bertarung hari ini. Dengan nada menggoda, Ophelia justru bertanya apakah ia juga tidak sibuk, menyarankan agar ia saja yang melawannya. Ludwig buru-buru mencari alasan, mengatakan bahwa ia memiliki banyak urusan penting setelah sekolah. Ophelia lalu dengan manis bertanya apakah besok ia senggang untuk bertarung, membuat Ludwig panik dan tersenyum kaku. Kesal, Ilse bertanya mengapa Ophelia begitu keras kepala ingin melawannya. Dalam hati, Ludwig merasa frustrasi, yakin bahwa Ophelia memang tergila-gila pada pertarungan. Namun tiba-tiba Ophelia memasang ekspresi sedih dan bertanya apakah ia benar-benar setega itu, menolak bertarung dengannya. Ludwig kembali panik dan segera menyangkalnya, yang justru membuat Ophelia semakin bersemangat. Ia jelas ingin bertarung dengan seseorang yang kuat, dan Ludwig terlalu cocok dengan gambaran itu. Saat mereka melanjutkan langkah, Ludwig semakin kesal, hingga sebuah suara lain memanggilnya dari belakang. Putri Natalia mendekat dengan pipi merona, dikawal para penjaganya. Ia mengerang dalam hati, karena baru saja berhasil lolos dari Ophelia. Dengan canggung ia berbalik dan memaksakan senyum, berpura-pura senang melihatnya. Natalia menjilat bibirnya dengan gugup, dengan ceria mengajaknya minum bersama. Ludwig langsung membeku ketakutan, tetapi Ilse segera turun tangan, mengatakan bahwa ia sudah minum frappe bersamanya. Ludwig cepat-cepat mengiyakan, menambahkan bahwa Ilse bilang frappe di sini sangat enak. Natalia, masih tersipu dan penuh semangat, dengan cerah mengusulkan agar mereka minum bersama saja, mumpung sudah berada di tempat yang sama. Melihat antusiasme Natalia, Ilse menyela dengan senyum bermain, menggoda karena ia datang terburu-buru tanpa memikirkan Tuan Battista dan Ser Marco yang mengikuti di belakang. Natalia, berpura-pura anggun, menjawab bahwa Lady Minerva pasti senang melihat Santo dari gereja suci dan putri mahkota kekaisaran menjalin hubungan yang erat. Lalu, dengan nada yang mengeras, ia bertanya apakah itu bukan juga prioritas Ilse. Ilse, masih dengan nada menggoda, membalas bahwa ajaran Minerva tidak ada hubungannya dengan kedekatan pribadi dengan Pangeran Ludwig. Natalia, kini lebih tegas, bersikeras bahwa adalah tugasnya untuk memperkuat persatuan antara gereja suci dan kekaisaran Baldeburg. Demi perdamaian wilayah barat, ia harus tetap dekat dengan calon penguasa masa depannya. Ludwig menyadari bahwa Natalia sudah memikirkan kemungkinan perang di masa depan antara kekaisaran dan bangsa-bangsa barat. Ia memahami logikanya, meski hal itu membuatnya tidak nyaman. Dengan senyum tenang, ia tertawa kecil dan mengatakan bahwa Natalia terlalu melebih-lebihkannya. Ia menjelaskan bahwa meskipun ia adalah putra mahkota, itu tidak menjamin ia akan menjadi kaisar. Di dalam hati, ekspresinya mengosong. Ia tidak pernah menginginkan tahta, tidak jika itu berarti menjadi bagian dari sistem busuk yang ia benci. Dalam benaknya, tidak ada masa depan cerah jika ia naik tahta, hanya balas dendam dan kehancuran. Namun melihat Ilse menatap Natalia dengan sorot mata tajam dan merasakan ketegangan yang meningkat, Ludwig segera menyela, dengan suara ceria mengusulkan agar mereka menikmati frappe bersama saja. Natalia yang senang segera berlari memesan 3 minuman. Saat mereka duduk, Ludwig memperhatikan ekspresi Ilse, terlihat berpikir keras, hampir gelisah. Penasaran, ia menanyakan apa yang mengganggunya. Ilse menertawakannya ringan dan berkata bahwa wajar saja bagi calon kaisar, Pangeran Ludwig,
untuk menjalin hubungan dengan Santo dari gereja Minerva. Ucapannya terdengar santai, tetapi terasa seperti sesuatu yang lolos tanpa sengaja. Ludwig terdiam. Apakah Ilse tetap di sisinya hanya demi memulihkan nama keluarga Hildebrand? Apakah mimpinya hanya bisa terwujud jika ia menjadi kaisar? Dengan senyum lembut, ia meyakinkannya agar tidak khawatir. Ia berjanji pelan bahwa ia akan mengembalikan kehormatan keluarganya, bahkan jika ia tidak pernah naik tahta. Dalam hatinya, ia memutuskan itulah caranya membalas kesetiaannya. Ilse tampak gugup dan menundukkan pandangan, bersikeras bahwa bukan itu maksudnya. Percakapan itu terhenti ketika pesanan mereka tiba. Ludwig menerima frappenya, tetapi langsung membeku saat melihat ada 2 sedotan di dalam gelas. Ia berdiri canggung sampai Ilse menjelaskan dengan tenang bahwa frappe memang dimaksudkan untuk dibagikan oleh 2 orang. Wajah Ludwig langsung memerah. Natalia yang menyadarinya dengan ceria menawarkan frappe miliknya kepada Ilse. Namun Ilse menolak dengan sopan, menyatakan bahwa ia akan berbagi dengan Pangeran Ludwig. Dengan nada ringan, ia menyuruhnya segera menikmatinya sebelum esnya mencair. Ludwig ragu-ragu, malu dan tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Dengan pipi yang memanas, mereka perlahan mendekat ke gelas yang sama. Saat wajah mereka semakin dekat, ia menyadari Ilse sama gugupnya. Bibir mereka mendekati sedotan masing-masing, lalu keduanya meneguk sedikit. Sekejap kemudian, wajah mereka bersinar. Senyum lebar merekah bersamaan karena rasa manis dingin yang mengejutkan lezat. Natalia mengamati mereka dengan geli, lalu menawarkan Ludwig untuk mencoba minumannya. Ia langsung menolak, wajahnya semakin merah. Baginya, itu terasa terlalu intim, nyaris seperti ciuman tak langsung. Dengan sopan ia menyarankan agar Natalia membagikannya dengan orang lain saja. Natalia salah paham, mengira ia merujuk pada Batista, dan mengatakan bahwa ksatria itu sudah punya minuman sendiri. Sebelum ia melanjutkan, seorang penjaga datang memberitahu bahwa sudah waktunya pergi. Natalia mengangguk dan meninggalkan mereka dengan senyum penuh harap, jelas menantikan pertemuan berikutnya di kelas. Saat rombongannya menjauh, Ludwig teringat sikap dingin Batista saat pertama kali bertemu. Ia menduga ksatria itu memang tidak menyukainya. Kini hanya berdua dengan Ilse lagi, Ludwig menoleh padanya. Senyum lembut dan puas terbit di bibirnya. Ia tahu bagi Ilse ini mungkin sekadar tugas. Namun baginya, ini terasa seperti kencan. Ilse yang menangkap tatapannya segera menunduk. Pipinya merona, sama gugupnya. Setelah menghabiskan frappe dan bersiap pergi, Ludwig dengan alami menggenggam tangan Ilse, menganggap itu bagian wajar dari sebuah kencan. Namun Ilse tiba-tiba menghentikannya, lalu berlari sedikit di depan, mengingatkannya bahwa sudah waktunya latihan kesatria mereka dimulai. Seminggu pun berlalu. Sepulang kelas, Ludwig benar-benar kelelahan. Kurang tidur membuatnya hampir tertidur sambil berjalan. Keterlibatan Ophelia yang semakin sering dengannya membuat Ilse menjadi jauh lebih ketat dan dingin selama latihan pagi. Saat mereka berjalan menuju tempat latihan, Ludwig melihat seseorang yang tak terduga. Sofia sedang berjalan berdampingan dengan seorang pria. Ia langsung mengenali pria itu sebagai orang yang minggu lalu berbicara dengan Ophelia. Sebuah kesadaran menghantamnya. Mungkin inilah orang yang menyebarkan kebohongan tentang dirinya. Ludwig sebenarnya tak ingin menghadapi Sofia. Namun ia tahu, jika ia menghindarinya sekarang, itu hanya akan membuatnya tampak bersalah. Ia memilih tetap berjalan lurus. Namun tanpa diduga, Sofia melewatinya begitu saja tanpa sepatah kata pun. Keheningan itu justru membuatnya bingung. Ilse dengan ceria menyarankan agar mereka istirahat makan siang. Tetapi saat mereka berbelok di sudut koridor, Ludwig mendadak berhenti. Di depan mereka, jalan terhalang oleh kerumunan besar siswa. Wajah-wajah itu dipenuhi permusuhan. Ia terkejut. Ia selalu menduga dirinya tidak disukai, tetapi kemarahan terbuka seperti ini tetap mengguncangnya. Ilse segera meminta izin untuk membubarkan mereka dengan paksa. Ludwig cepat-cepat menahannya. Dengan ekspresi keras, ia mengangkat suara dan bertanya apakah mereka benar-benar berniat mencegahnya bahkan untuk makan siang. Kerumunan itu meledak, meneriakan tuduhan, menyebutnya ork menjijikan yang tak pantas duduk di dekat mereka. Ludwig berdiri terpaku. Mereka tidak tahu apapun tentang kebenaran. Mereka hanya termakan kebohongan di media sosial, membenci tanpa berpikir.
Frustrasinya meluap, dan tanpa sadar ia melontarkan bahwa mereka semua menyedihkan. Ucapan itu justru membuat Masa semakin marah. Ketakutan mulai merayap di dadanya. Ilse melangkah maju dengan tenang. Suaranya stabil saat membela Ludwig. Ia menyatakan bahwa bersembunyi di balik bayangan dan menghina orang lain dari tempat aman jauh lebih memalukan daripada rumor manapun. Namun kata-katanya terpotong ketika Ophelia menerobos kerumunan dengan wajah penuh amarah dan menarik kerah Ludwig. Ia berteriak, menuduhnya menghina Putri Sophia di pesta kekaisaran. Ludwig tercengang. Ia mencoba menenangkannya, menjelaskan bahwa ia bahkan tidak pernah bertemu Sophia malam itu. Namun Ophelia tetap marah, bersikeras bahwa pengawal Sophia, Thomas, mengatakan bahwa ia harus menghentikan Ludwig yang hendak memulai perkelahian. Potongan-potongan kejadian langsung tersusun di benak Ludwig. Pria yang tadi ia lihat bersama Sophia kemungkinan besar adalah orang yang sama yang bertemu Ophelia untuk menyusun kebohongan ini. Ia kembali menjelaskan dengan keras bahwa ia bahkan tidak tahu nama pria itu. Ophelia tetap teguh, mengatakan bahwa ia sempat percaya Ludwig berbeda dari rumor yang beredar. Ludwig menyela, bersumpah bahwa ia bersama Ilse sepanjang malam itu. Namun ketika perhatian Masa beralih penuh kecurigaan kepada Ilse, mereka mulai menuduh bahwa ia bagian dari kebohongan tersebut. Menyadari situasi makin tak terkendali, Ludwig segera meluruskan bahwa mereka hanya berdansa, tidak lebih. Tetapi Sophia melangkah maju dengan amarah membara. Ia menuntut duel pedang untuk membuktikan apakah Ludwig benar-benar tidak bersalah. Ludwig panik dan mengakui bahwa ia tidak terlatih dalam duel formal. Sophia, tanpa terpengaruh, mengizinkan Ilse membantu jika ia mulai kalah. Lalu ia menambahkan syarat yang kejam. Jika Ludwig menolak bertarung, ia harus mengakui kesalahan. Dan Ilse akan dinyatakan tak lebih dari mainan orc menjijikannya. Hinaan itu menancap dalam. Ludwig secara refleks berdiri di depan Ilse, melindunginya. Amarah yang tajam dan dingin mulai bangkit dalam dirinya. Ia menerima tantangan itu, tetapi dengan satu syarat. Jika Sophia kalah, ia harus meminta maaf secara terbuka kepada Ilse atas penghinaan yang telah dilakukannya. Saat Ludwig, yang terbakar amarah, menyatakan kesediaannya, Ophelia menyeringai puas. Dengan senyum penuh perhitungan, ia mengusulkan agar pertarungan diselesaikan di lapangan latihan akademi setelah jam pelajaran usai. Ketika bel terakhir berbunyi, Ludwig berjalan menuju arena sambil terkekeh pelan. Akhirnya tiba saatnya untuk mencabut pedang-pedang tempah khusus yang ia buat dengan memanfaatkan seluruh hak istimewanya sebagai putra mahkota. Dengan senyum penuh percaya diri, ia menghunus sepasang pedang kembarnya, senjata pribadinya, dan merasakan tekadnya menguat dalam genggaman. Namun Ilse memandangnya dengan kecemasan yang kian bertambah. Dengan lembut ia mengatakan bahwa Ludwig sebenarnya tidak perlu menerima duel berbahaya seperti itu. Tetapi Ludwig menempelkan satu jari ringan di bibirnya, membungkamnya. Ini bukan sekadar tentang pertarungan. Ini untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Dan lebih dari itu, ia ingin mengalahkan Ophelia. Dengan tekad mendalam, ia meyakinkannya bahwa mereka akan menang bersama. Sebelum pertandingan dimulai, ia menarik Ilse ke samping untuk membicarakan sesuatu secara pribadi. Beberapa menit kemudian, mereka tiba di lapangan latihan. Kerumunan sudah memadati tempat itu, dan gelora antusiasme terasa begitu kuat. Ludwig terkejut menyadari bahwa hampir seluruh akademi hadir. Sebagian besar berharap melihatnya kalah di tangan Ophelia. Udara dipenuhi ketegangan dan harapan. Melihat pedang kembar di tangannya, Ophelia menyeringai mengejek. Ia mengenali bilah-bilah itu dengan baik dari masa kecil mereka saat sering berlatih tanding bersama. Ekspresinya menajam oleh semangat. Sementara Ludwig tampak jelas gugup, Ophelia mencabut pedang besarnya dengan gerakan anggun, memancarkan energi dan kepercayaan diri, lalu memberi isyarat dimulainya pertandingan. Ilse pelan-pelan mengingatkannya agar tidak bertarung secara gegabah. Saat pertarungan dimulai, Ludwig menguatkan diri dan menantang Ophelia untuk menyerangnya, memegang pedang kembarnya dalam posisi bertahan. Tanpa ragu, Ophelia menerjang. Pedangnya berkilau dengan energi yang melonjak. Serangan pertamanya menghantam Ludwig dengan kekuatan luar biasa. Meski ia berhasil menahan, dampaknya membuatnya terhuyung beberapa meter ke belakang. Kerumunan terengah kaget. Ophelia terkejut sekaligus terhibur melihat kemampuannya menahan pukulan penuh tenaga itu. Di luar, Ludwig memaksakan senyum,
tetapi di dalam dirinya rasa takut mencengkeram. Kekuatan Ophelia benar-benar mengerikan. Tulang punggungnya terasa dingin dan kedua tangannya mati rasa akibat hentakan dahsyat itu. Belum sempat ia memulihkan diri, Ophelia kembali menerjang, matanya berkilat liar, melancarkan tebasan ganas lainnya dengan senyum bengis yang membuatnya merinding. Ludwig terpaku, menyaksikan betapa mudahnya Ophelia mengayunkan pedang besarnya seolah hanya ranting ringan. Setiap serangannya terasa seperti palu baja yang menghantam batu karang, dan ia berjuang keras menangkis satu demi satu. Setiap benturan mengguncang tubuhnya, membuatnya bertanya-tanya apakah Ophelia berlatih di bawah rezim brutal yang menjadikan menghantam tanah sebagai rutinitas. Ophelia tertawa penuh percaya diri, yakin pertarungan akan segera berakhir. Namun seiring ia terus menyerang, ia menyadari Ludwig masih berdiri, masih bertahan. Ia terkesan. Pertarungan ini belum usai, dan ia benar-benar menikmati tantangan itu. Ludwig menyandarkan pedang-pedangnya di bahu dan memaksakan senyum angkuh. Ia menerjang ke arahnya, mengejek apakah hanya itu serangan yang dimilikinya, mengklaim bahwa dirinya masih penuh tenaga. Padahal sebenarnya seluruh tubuhnya menjerit kesakitan. Ia nyaris tak mampu bertahan. Terdorong oleh sikap menantangnya, Ophelia menyeringai dan menyiapkan serangan pamungkasnya, sebuah teknik dahsyat yang mampu membelah apapun. Ia berlari cepat, melompat tinggi ke udara, lalu berputar dengan kecepatan luar biasa, pedangnya membelah angin. Ludwig bersiap, nyaris tak mampu menahan serangan itu, menyadari bahwa inilah jurus yang biasa ia gunakan untuk memukul mundur bahkan musuh terkuat sekalipun. Serangan itu sangat menghancurkan. Namun ia juga tahu bahwa setelah teknik itu digunakan, Ophelia tidak akan mampu bergerak untuk dua pertukaran serangan berikutnya. Pada saat yang tepat itu, ketika Ophelia mendarat dan sempat kehilangan keseimbangan, Els tiba-tiba menyerbu dari samping. Dengan waktu yang sempurna, ia melayangkan tendangan terbang yang membuat Ophelia terhuyung. Gelombang keterkejutan menyapu kerumunan. Pertarungan antara kedua gadis itu pun dimulai. Ophelia menyerang dengan amarah, tetapi Els dengan sigap menangkis setiap tebasannya. Dalam hitungan detik, Els mengambil alih kendali, mengunci leher Ophelia di antara kedua kakinya dan menjatuhkannya ke tanah. Duduk mantap di atasnya, Els menyatakan kemenangan. Sementara itu, Ludwig terbaring di tanah, mengerang kesakitan. Tepat saat itu, Putri Natalia datang. Tanpa sepatah kata pun, ia berlutut di sampingnya dan menggunakan sihir penyembuhan tingkat tinggi. Cahaya keemasan menyelimutinya, dan rasa sakit itu hampir seketika menghilang. Ludwig perlahan duduk, terkejut melihatnya, menatapnya dengan tak percaya. Natalia tersenyum lembut dan menanyakan keadaannya. Masih terpana, Ludwig bertanya mengapa ia menolongnya. Dengan senyum ringan, ia menjawab bahwa ia hanya kebetulan lewat. Ludwig mengucapkan terima kasih dengan tulus. Natalia membantunya berdiri, lalu segera mengarahkan perhatiannya ke sisi lain lapangan. Di sana, Els yang dipenuhi amarah menindih Ophelia dan mengangkat sebilah pisau, wajahnya serius dan mematikan. Mata Ludwig membelalak ngeri, dan ia segera berteriak memanggil namanya, memerintahkannya untuk berhenti. Mendengar suaranya, Els membeku. Ia menjatuhkan pisaunya, menjauh dari Ophelia, lalu berlari ke sisi Ludwig. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran saat ia mendekat dan memastikan apakah ia benar-benar baik-baik saja. Ludwig mengangguk, mengatakan bahwa Natalia sudah menyembuhkannya. Ophelia yang masih memulihkan diri menatap mereka tajam dan berteriak frustrasi, menuntut penjelasan apakah semua ini bagian dari rencananya. Ekspresi Ludwig mengeras. Dalam hati ia berpikir pahit bahwa jika ia nekat menyerang Ophelia secara langsung sejak awal, ia pasti sudah ditebas tanpa ampun. Tidak akan ada pertarungan sama sekali. Els dengan tenang mengingatkan Ophelia akan ucapannya sendiri, bahwa Els diperbolehkan turun tangan jika Ludwig mulai kehilangan kepercayaan diri. Ludwig kemudian dengan bangga menjelaskan kepada kerumunan bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Els menyerang pada saat yang paling tepat. Els yang terkejut bertanya apakah ia benar-benar telah mengatur semuanya. Dengan senyum tipis, Ludwig mengakui bahwa sejak awal ia hanya berusaha sekuat tenaga untuk bertahan dan menangkis. Namun kerumunan tidak menerima hal itu. Amarah meluap ketika para siswa berteriak bahwa duel tersebut tidak adil. Mereka menuduh Ludwig, si orc jelek, telah berbuat curang dengan menggunakan pengawalnya untuk meraih kemenangan. Ejekan semakin keras,
menuntut agar ia meninggalkan akademi. Di sanalah ia berdiri, menyadari bahwa ia telah berjalan menjauh. Ia harus menemukan kembali sosok dirinya yang sebenarnya telah berubah.